Halo, selamat hari Kamis teman-teman semua. Ini video gua rekam hanya mungkin sekitar ya setengah jam lah setelah gua membawakan pertandingan SEA Games Indonesia menghadapi Myanmar. Lu semua udah tahu, gue yakin kita menang 5-0 ya. Jadi gue bawain di TVRI, gue juga nggak tahu tiba-tiba dapat callingan dan agak-agak beda sedikit sih karena gue disuruh jadi host. Ya tapi menarik sih, pengalaman yang sebenarnya bukan baru juga. Kalau gue bawain Liga 1 di UCTV itu gue juga sebenarnya merangkap host juga, teman nggak kelihatan mukanya atau nggak di studio, jadi seperti bawain radio. Nah tadi muncul ataupun on cam di studio sebagai host dan ada nuansa yang berbeda. Jadi ada enaknya juga sih, cuman ada nuansa berbedanya itu kalau dukanya nggak ada. Tapi jadi lu biasa kalau jadi komentator itu atau narasumber itu mengekspresikan apa yang ada di kepala lu, tapi kalau sekarang lu mencoba untuk mengorek ekspresi dari narsumnya, yaitu rekan gua Bung Rais Adnan ya. Kalau lu nonton ini mantap tadi ya, kita duetnya. Nah, gua langsung aja ke pembahasan pertandingan. Jadi gua mau bahas pertandingan itu Indonesia lawan Myanmar. Menurut gua terlepas gini, pertama dulu kita jangan cepat puas, itu udah pasti. Cepat puas jangan, senang iya nggak apa-apa. Terutama kita sebagai penonton bola ya. Kalau sebagai pemain mungkin juga nggak boleh senang dulu. Mungkin senang juga nggak apa-apa sih, manusiawi ya. Kalah sedih, menang senang itu biasa. Cuma jangan berlebihan. Nah, pertandingan tadi itu menurut gua sangat nyaman, sangat nikmat dilihat. Alur bolanya juga enak. Terus nggak kasar. Gua nggak tahu ya. Tadi ada kena kartu kuning nggak pemain Indonesia? Kalau nggak salah nggak ada. Terus juga rotasi yang dilakukan oleh Indra Safri juga pas. Pergantian pemainnya juga oke. Iya ada 1-2 lah catatan, cuman seperti yang dikatakan tadi oleh rekan gua Rais Adnan, ya itu normal-normal aja, manusiawi gitu ya. Jadi nggak mungkin sebuah tim itu bermain sangat sempurna di sebuah turnamen atau di satu pertandingan. Ya kalau kita ingat Argentina juga pertandingan pertama kalah dari Arab Saudi lawan Polandia, Messi nggak masuk penaltinya. Jadi ya it happens gitu ya, nggak ada yang mulus. Kalau lu nonton film aja, ya misalnya Terminator lah contohnya ya, itu jagoannya menang di akhir, tapi pasti ada gelombang-gelombangnya, kalah dulu, tersedot dulu. Jadi ya tadi gitu, kita bermain menurut gua sangat kompak, kemudian juga kaki ke kakinya jalan, finishingnya juga oke, create transisinya juga banyak ya, walaupun juga banyak yang nggak masuk. Ya wajar ya, semakin banyak lu ciptakan peluang, semakin besar juga peluang untuk masuk dan nggak masuk. Terus juga lini bertahannya juga oke, terutama yang digalang oleh Rizky Ridho. Ketika mendapat tekanan walaupun sporadis ya dari Myanmar, mereka sangat tenang. Berapa kali mereka berhasil memblok bola, mencuri bola, ataupun Erando Ari ya, walaupun tadi ada satu tangkapannya yang kurang sempurna sehingga hampir menjadi gol bagi Myanmar. Tapi nggak ada masalah ya, pertandingan pertama dia juga bagus main, walaupun kita lebih dominan lagi sebenarnya di pertandingan pertama ya, tapi masih nggak sebagus pertandingan kedua. Jadi kita semakin bagus nih ritmenya dibandingkan pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Dan bukan berkali-kali sih, baru sekali dua kali gue mengatakan, ini gue sambil ngopi ya di Rendezvous Cafe di TVRI, di studio TVRI. Nah berkali-kali gue mengatakan tahun ini atau SEA Games kali ini Indonesia itu sangat diuntungkan dalam banyak hal di cabang sepak bola. Pertama dari aspek grup, kita di grup yang relatif lemah. Kemudian dari urutan pertandingan, ya mulai dari yang tim relatif lemah, Filipina, Myanmar, dan habis ini kita akan menghadapi Timor Leste. Baru di pertandingan kunci atau pertandingan bontot, nanti kita akan berhadapan tuan rumah, Kamboja yang relatif berat. Ya jadi kita diuntungkan nih. Kemudian dari timeline-nya juga, setelah kita main tanggal 29 lawan Filipina, kemudian kita ada waktu istirahat itu 5 hari sampai dengan tanggal 4 kan gitu. Lawannya Myanmar itu baru main 2 hari yang lalu. 24 jam itu waktu kotor ya, belum mereka harus pulang ke hotel, berangkat ke hotel. Jadi mungkin waktu istirahatnya hanya mungkin sekitar 30 jam lah, jadi nggak sampai 48 jam, mungkin 40 maksimum ya. Nah jadi kita harus maksimalkan nih kesempatan kali ini. Nah kemudian gue langsung aja lah pertandingan ya. Tadi kita tampil dengan formasi yang cukup unik ya. Di awal gue ngeraba-raba waktu dapat line up, ini ada 3 center back yang ditampilkan oleh Indra Safri. Apakah ini bermain dengan 3 back atau 4 back, kemudian salah satu pemain center back itu jadi gelandang bertahan seperti Rahmat Irianto kalau di tim nasional senior. Ternyata
setelah pertandingan sekitar 15 menit lah baru kelihatan tuh ternyata memang yang bermain sebagai center back hanya 2. Jadi kita main 4 back sebenarnya. Ya atau ya 4 back lah, dua back sejajar ya, dua CB, yaitu Muhammad Ferrari yang akhirnya dimainkan menggantikan Rio Fahmi, kemudian berduet dengan Rizky Ridho sang kapten. Nah kanan Bagas yang gantiin Rio Fahmi sebenarnya. Sementara si Muhammad Ferrari ini nggak gantiin siapa-siapa, dia tuh berarti gantiin Raihan kalau nggak salah. Intinya double center back-nya itu Muhammad Ferrari sama Rizky Ridho, kanannya Bagas gantiin si Rio Fahmi, kirinya tetap Pratama Arhan. Nah kita bahas yang dari sini dulu deh, ya dari sini. Pertama di kanan, kenapa Rio Fahmi dicadangin? Banyak yang agak sedikit heran. Kalau gue bilang ini yang gue sampaikan tadi, Indra Safri juga berpikir untuk bagaimana mengantisipasi jadwal yang padat ya. Karena kalau kita lihat kan kemarin memang kita sudah mendapatkan istirahat yang cukup ya dengan 5 hari, ya kan? Nah kemudian setelah melawan Myanmar, nanti kita jarak 3 hari menghadapi Timor Leste, lalu jarak 3 hari lagi menghadapi Kamboja. Jadi udah mulai padat jadwalnya. Jadi harus dilakukan rotasi. Kemudian kedua juga menghindari cedera. Jadi bukan masalah Rio Fahmi nggak perform, itu nggak mungkin. Di babak pertandingan pertama aja dia man of the match kok dengan 2 assist ya kan gitu kan. Nah Rizky Ridho ya sebagai kapten tim dan pemain yang paling berpengalaman di lini belakang, tentunya dia dibutuhkan ya untuk menjaga kesolidan. Berduet dengan Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari ini debut dia di SEA Games, tapi di Persija kan dia reguler ya, jadi nggak ada masalah. Nah di kiri tadinya gue berpikir Dewangga yang ditaruh di situ, karena Dewangga kan reguler kan main di PSIS, tapi ternyata Pratama Arhan, dan gue baru paham maksudnya Indra Safri ya. Makanya kita juga nggak bisa terlalu arogan untuk mengatakan pelatih ini bodoh atau miskin taktik dan sebagainya ya. Kita harus ngaca juga ya, kadang-kadang pelatih itu punya pertimbangan tersendiri kita nggak paham, atau paham setelah melihat line up-nya. Jadi Pratama Arhan ini kan di Tokyo Verde kan minim minute play. Nah jadi gua rasa ini adalah tujuan, dan makanya dia dipasang sebagai starter terus. Dia main full time selama 2 pertandingan ini bersama dengan Rizky Ridho dan Nando Ari di lini belakang ya. Karena apa? Karena walaupun permainannya masih biasa-biasa saja, agak meningkat di pertandingan kedua. Tapi menurut gua Indra Safri ingin membuat competitiveness levelnya balik lagi seperti ketika 2 tahun lalu dia membela Indonesia di SEA Games. Karena kan seperti yang gue bilang tadi, di klubnya dia nggak terlalu banyak dapatkan kesempatan main. Jadi supaya dia terasa kembali kemampuan yang ada, keluar lagi, dan kemarin juga udah lumayan lebih bagus lagi dibandingkan pertandingan pertama. Nah, kita naik ke tengah. Agak sedikit mengejutkan tadinya ketika Raihan digantikan oleh Taufani ya. Tapi memang ini juga pergantian yang template. Jadi ciri khas dari Indra Safri ini ada pergantiannya apple to apple. Jadi formasinya sama, taktiknya sama, tapi pergantian pemainnya itu biasanya juga sama ya. Ini kita lihat. Ada line up-nya. Jadi ya Taufani Muslihudin ini yang di pertandingan pertama main 1 babak kedua dia kalau nggak salah menggantikan Kelly Stroyer. Oke, jadi Muslihudin menggantikan peran Raihan, kemudian Beckham Putra digantikan oleh posisinya Raihan itu sebenarnya digantikan oleh Dewangga ya. Jadi Dewangga agak naik sebagai gelandang bertahan. Baru kemudian Fatur Rahman gantiin perannya si Kelly Stroyer. Satu lagi, si Taufan itu gantiin si Beckham Putra. Jadi ada 1, 2, ada 4 pergantian pemain ya. Gue ulangin dari belakang. Rio Fahmi digantiin Bagas. Kemudian Muhammad Ferrari juga masuk gantiin si siapa, Raihan. Kemudian Fatur Rahman gantiin gantiin Kelly Stroyer, kemudian Taufani gantiin Beckham Putra. Jadi ada pergantian pemain dibandingkan line up kemarin. Nah, Dewangga ditugaskan sebagai orang gelandang jangkar, kemudian yang bergerak itu Taufani dan juga sama Fatur Rahman. Nah, kemudian Witan, Ramadan Sananta
dan juga Marcelino. Marcelino itu sebenarnya free roll ya. Karena tadi berapa kali dia ada di kiri depan, ada kadang-kadang di kanan tengah, macam-macam. Gitu. Jadi intinya di depan itu meninggalin seorang Ramadhan Sananta. Nah, kemudian babak pertama itu sebenarnya ya kita unggul cepat lah dari Marcelino Ferdinand, dan crossingnya gue lupa dari siapa, dari Fatur Rahman kalau nggak salah ya. Kemudian kita bisa ngelihat bagaimana skillnya luar biasa ya, dia tahan bola dengan tenang, kemudian ambil nafas sedikit, langsung hantem dan 1-0. Kalau nggak salah menit 10 atau 15, pokoknya awal-awal deh, gue sampai lupa ya. Nah itu gol yang menurut gue meningkatkan rasa percaya diri para pemain Indonesia ya, karena dari cara dia Marcelino ngegolin ini sangat tenang. Nah kemudian ini yang ditunggu-tunggu, Ramadhan Sananta mencetak gol di menit ke-30 ya. Kalau nggak salah tuh gue lupa yang dari titik putih yang kedua apa yang ketiga ya. Pokoknya intinya Ramadhan Sananta golin deh. Ramadhan Sananta golin dan dari titik putih ya. Dan gue baru ingat ini juga karena dijatuhkannya Marcelino Ferdinand. Jadi dia nusuk dari kiri, kemudian ditebas oleh salah seorang pemain Myanmar dan ditunjuk titik putih. Dan waktu bawain ini gue sama si Rais bukan berdebat ya, nebak kira-kira siapa yang ngambil nih. Menurut dia Marcelino Ferdinand, kalau gue bilang Ramadhan Sananta. Karena Ramadhan Sananta ini kan sebenarnya striker yang paling tajam yang kita punya sebenarnya, tapi dia belum mencetak gol. Jadi kasihlah dia kesempatan dan supaya dia bisa mencetak gol dan timbul rasa percaya dirinya. Dan ternyata kesempatan itu dibayar dengan tuntas. Golnya bukan bagus ya, tapi tenang. Dia jadi udah yakin, dia ngambil titik kanannya kiper, nggak terlalu pojok tapi kenceng, dan itu dia tenang, dia percaya diri, dan 2-0 turun minum. Nah babak kedua kembali kita unggul lewat Ramadhan Sananta juga. Nah ini yang akhirnya membuat rasa percaya diri dari tim ini semakin terangkat. Senyum juga udah mulai keluar di para pemain. Cuman satu yang gue perhatikan, para pemain kita itu tidak cepat puas, kemudian tidak berubah gaya bermainnya. Biasanya kan kalau tim nasional kita itu seringkali ketika merasa superior, merasa dominan, merasa di atas lawan, itu mainnya langsung hantem-hantem dari awal, akhirnya menit 70 habis. Tapi ini enggak. Ini yang gue bilang enak lihat para pemain Indonesia ini. Nah kemudian 3-0 kita unggul karena kita bermainnya rileks, bukan santai ya, tapi sesuai ritmenya pas. Stamina kita kejaga sampai akhir pertandingan, sehingga kemudian ada gol dari Fatur Rahman. Ini gol roket ya, makanya gue bilang super Fatur roket, kencang banget. Ini mirip dengan yang speednya mirip dengan yang pertandingan pertama, tapi bedanya dari jarak dekat yang pertandingan pertama. Kali ini dari luar kotak penalti, 4-0. Dan kemudian ada gol penutup dari Titan Agung. Nah Titan Agung ini juga makanya yang gue bilang tadi, pergantian pemain ini sangat positif, karena Titan Agung ini kan pemain yang lapis 2 lah untuk urusan striker. Tapi dia dikasih kesempatan dan dia bayar dengan tuntas juga dengan gol, sehingga kepercayaan dirinya juga tumbuh. Karena bukan tidak mungkin nanti di babak selanjutnya ketika Ramadhan Sananta mentok, Witan mentok, Titan akan dimasukkan dan dibutuhkan ketajaman dan rasa percaya dirinya untuk menjebol gawang lawan siapapun nanti pertandingan atau lawan kita di laga berikutnya. Jadi perfect banget, 6 poin kita mendapatkan angka dari 2 pertandingan setelah 3-0 di kesempatan pertama dari Filipina ya. Jadi saat ini kita ada di puncak klasemen grup A, tapi jangan puas dulu, masih ada 4 langkah untuk kita menjadi juara dan menuntaskan gelar yang sudah 32 tahun tidak mampir ke Indonesia. Ya mungkin nanti pertandingan melawan Timor Leste gue akan bikin juga previewnya, dan kemungkinan besar akan banyak rotasi yang dilakukan. Oke, mungkin itu dulu review ataupun pemaparan hasil pertandingan Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia menang 5-0, 8 gol sudah tercipta dalam 2 pertandingan dan juga tanpa kebobolan. Terima kasih sudah nonton, salam sehat dan ciao.